Yang terhormat, Ibu Dr. Marta Leina, perkenalkan nama saya Diah Anisya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran. Video ini dibuat sebagai bahan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran dan sebagai bahan pembelajaran untuk materi bauran pemasaran. Sebelum memulai video ini, sebelumnya saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan dalam penyebutan nama atau gelar. Dalam pembuatan video ini, sumber yang saya gunakan yaitu buku ajar manajemen pemasaran, bauran pemasaran sebagai materi pokok dalam manajemen pemasaran karya dari Mustafar. Apa itu marketing mix atau bauran pemasaran? Menurut Bu Cherry Alma, pengertian marketing mix adalah strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing agar tercipta kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil paling memuaskan. Menurut Daimesta dan Irwan, pengertian marketing mix adalah variabel-variabel yang dipakai oleh perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Terdapat 7 bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah place, yang keempat adalah promotion, yang kelima adalah people, yang keenam proses, dan yang ketujuh adalah physical audience. Yang pertama, produk atau produk adalah barang yang dibuat atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk dapat berwujud atau tidak berwujud karena bisa dalam berbentuk barang atau jasa. Produk harus dipastikan sesuai dengan pasar. Yang kedua, price atau harga adalah jumlah yang harus dibayarkan pelanggan untuk menikmati produk. Harga juga komponen yang penting dari perencanaan pemasaran karena harga merupakan penentu dari keberlangsungan hidup perusahaan dan keuntungan dari perusahaan. Harga selalu membentuk persepsi produk di mata konsumen. Saat menetapkan harga, pemasar harus mempertimbangkan nilai yang dirasakan jika konsumen membeli produk tersebut. Yang ketiga adalah place atau tempat. Penempatan atau distribusi adalah bagian yang sangat penting. Perusahaan harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang mudah diakses oleh pembeli potensial. Perlu juga dipahami target pasarnya perusahaan. Pahami juga posisi dan saluran distribusi yang paling efisien dengan pasar. Yang keempat, promotion atau promosi adalah komponen pemasaran yang berguna untuk meningkatkan brand recognition dan penjualan. Promosi terdiri dari elemen periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, publisitas, event sponsorship, dan penjualan langsung. Periklanan bisa mencakup metode berbayar seperti iklan pada televisi, radio, atau media cetak. Akan tetapi, zaman sekarang iklan paling sering dilakukan secara online. Yang kelima, people atau orang adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan bisnis. Karyawan merupakan hal yang penting untuk perusahaan karena berguna untuk memberikan layanan. Ketika sebuah bisnis menemukan orang-orang yang benar-benar percaya akan produk atau layanan tertentu, kemungkinan karyawanlah yang membuat hal tersebut terjadi. Yang keenam adalah proses atau sistem dan proses organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan layanan. Perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan memiliki proses yang sesuai dengan baik untuk meminimalkan biaya. Keseluruhan sistem penjualan, sistem pembayaran, sistem distribusi dan prosedur, dan juga langkah sistem bisnis lainnya untuk memastikan bisnis kerja berjalan dengan efektif. Perangkat tambahan juga digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketujuh, physical evidence atau bukti fisik. Harus ada bukti fisik bahwa layanan tersebut disampaikan. Selain itu, bukti fisik juga berkaitan dengan bagaimana bisnis dan produk tersebut dirasakan di pasar. Sebagai contoh dari branding, misalnya ketika memikirkan olahraga, nama Nike dan Adidas muncul dalam pikiran. Hal tersebut berarti masyarakat tahu persis kehadiran mereka di pasar. Di sini saya akan memberikan studi kasus mengenai marketing mix. Produk yang saya pilih adalah Kiranti. Kiranti merupakan jamu untuk meredakan nyeri sebelum dan saat menstruasi. Kiranti juga memiliki manfaat lain untuk mengatasi keputihan dan bau badan tidak sedap. Pemasaran yang pertama yaitu produk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk Kiranti serta bahan-bahan yang terkandung di dalam produk Kiranti. Kiranti merupakan minuman kunyit asam ready to drink pertama di Indonesia dengan 100% kunyit segar dan bahan alami pilihan, berkhasiat untuk meredakan nyeri haid. Kiranti mengandung bahan-bahan herbal seperti kunyit, tamarin atau asam jawa, kencur, gula jawa, dan kayu manis. Bauran pemasaran yang kedua yaitu price. Di sini saya akan mencari tahu mengenai harga Kiranti jika dibeli secara langsung di toko maupun dibeli secara online.
Harga Kiranti pada minimarket berkisar di antara 8.500 sampai 9.000 rupiah. Harga Kiranti pada online shop berkisar sekitar 6.500 sampai 7.800 rupiah. Yang ketiga, place atau tempat di mana Kiranti dijual atau didistribusikan. Kiranti dijual pada supermarket, contoh supermarket tersebut Super Indo, Hari-Hari, Swalaya, dan masih banyak lagi. Kiranti juga dijual pada minimarket, yaitu di Indomaret, Alfamart, Family Mart, dan masih banyak lagi. Yang terakhir pada online shop, Kiranti dapat ditemui di online shop Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak online shop lainnya yang menjual Kiranti. Yang keempat, promotion atau bagaimana produk Kiranti dipromosikan. Kiranti mempromosikan produknya dengan membuat website dari kiranti.com. Website tersebut berisi mengenai profil produk Kiranti, berita mengenai kesehatan, kalkulator menstruasi, dan masih banyak lagi. Kiranti juga memiliki sosial media untuk mempromosikan produknya. Kiranti juga mempromosikan produknya pada iklan televisi. Kiranti juga melakukan promosi dengan membuat produk menjadi bundling agar lebih murah. Contohnya, jika membeli Kiranti lebih dari satu, maka Kiranti akan memberikan harga spesial atau akan diberikan diskon atau potongan harga tertentu. Yang kelima, people atau orang yang berhubungan langsung dengan produk Kiranti. Konsumen Kiranti terdiri dari wanita-wanita Indonesia. Orang-orang yang dibalik kesuksesan Kiranti yaitu yang pertama, brand ambassador. Kiranti memilih Citra Kirana sebagai brand ambassador. Yang kedua, direktur operasional. Direktur operasional dari Kiranti bernama Kiranti Doni. Yang ketiga, head marketing Kiranti yang bernama Yuna Aika. Yang keenam, proses, yaitu bagaimana cara Kiranti memasarkan produknya. Dalam proses pemasaran Kiranti, Kiranti banyak menggunakan kampanye untuk mengenalkan produknya, seperti kampanye Sahabat Alam Kiranti. Kampanye tersebut bertujuan untuk memberitahu kepada konsumen Kiranti bahwa Kiranti mengandung bahan-bahan yang alami. Kampanye tersebut juga bertujuan untuk memberitahu bahwa Kiranti aman untuk dikonsumsi. Yang ketujuh adalah physical audience atau bukti fisik bahwa Kiranti dikenal oleh masyarakat Indonesia. Banyak wanita mengandalkan Kiranti jika mengalami permasalahan pada nyeri menstruasi, karena Kiranti merupakan jamur ready to drink pertama di Indonesia. Kepopuleran Kiranti dibuktikan pada berita Pelita Jabar dengan judul "Hampir Semua Wanita Jabar Tahu Kiranti". Sekian presentasi saya, terima kasih. Sebelumnya saya meminta maaf jika terjadi kesalahan dalam penyebutan nama atau gelar. Saya juga meminta maaf jika terdapat kesalahan informasi yang telah saya berikan.